Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 21 ayat 17. Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Renungan hari ini berjudul Dua Paus, The Two Popes, film yang patut diacungi jempol. Mengisahkan momentum menjelang alih tugas dan tanggung jawab besar dari Paus Benediktus ke-16 dari Jerman kepada Kardinal Jorge Bergoglio dari Argentina, yang kemudian disapa sebagai Paus Francis. Perjumpaan dan dialog di antara mereka menyingkap betapa keduanya punya luka masa silam yang membutuhkan pemulihan. Diakhiri dengan adegan indah mereka saling melayankan sakramen pengakuan dosa sebagai tanda ampunan dan pemulihan yang Tuhan anugerahkan sebelum penobatan Paus Vatikan yang amat bersejarah di abad 21. Sebenarnya, hati Petrus bukan hanya sedih, melainkan perih, sakit, seperti bunyi beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Kenapa? Sebab ada luka yang disentuh. Luka kegagalan akibat 3 kali menyangkal Tuhan. Namun Yesus bersengaja membimbingnya menuju luka itu. Memang sakit, tetapi harus demi sebuah pemulihan. Luka masa silam harus ditemui dengan berani untuk disapa, diberi maaf, diajak berdamai, supaya si terluka dapat melangkah maju demi menyambut anugerah dan tanggung jawab yang menanti di masa depan. Gembalakanlah domba-dombaku. Biasanya kita bersikap menghindari atau memendam luka masa lalu, enggan membicarakannya, seolah-olah ingin menguburnya. Sikap ini
malah mengabadikan luka itu dan membuat kita terjerat dalam kenangan pahit masa silam, tersendat untuk melangkah maju. Jadi, mintalah Tuhan membimbing kita untuk berani menemui luka itu dan merahmatinya dalam nama Tuhan, agar kita sembuh, dipulihkan, siap untuk memandang masa depan dengan hati dan mata yang baru. Berdamai dengan luka masa silam adalah kunci pembuka pintu gerbang masa depan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.